Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bengkulu. Kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Saya Upin Haryanti dari SD 71 Kota Bengkulu. Saya Rahmawati dari SMP Negeri 17 Kota Bengkulu. Saya Sulistiati dari SMK Negeri 2 Kota Bengkulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Upin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Upin? Alhamdulillah sehat, Bu Sulis. Alhamdulillah, Bu Upin ya. Ini saya dengar nanti Bu Upin akan melakukan coaching dengan Ibu Rahma ya. Iya, rencananya. Oke, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan mengajukan nanti beberapa pertanyaan kepada Ibu Upin tentang rubrik penilaian ya Bu ya. Karena yang akan saya amati nanti harus sesuai dengan alur tirta. Lalu juga bagaimana nanti Ibu memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching ini juga merespon dan menanggapi pertanyaan Ibu sebagai coach. Dan juga tidak lupa bagaimana nanti Ibu juga melakukan prinsip coaching ini, yaitu kemitraan, lalu ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Lalu yang ingin saya sampaikan juga dari proses coaching Ibu nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam coaching ini, Bu? Kompetensi yang rencananya akan saya kembangkan adalah bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Oke, lalu dari beberapa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, kompetensi mana yang kira-kira lebih spesifik yang ingin Ibu lakukan? Saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, lalu bagaimana harapan Ibu dari proses coaching ini nanti, Bu? Harapan saya adalah saya bisa mendapatkan solusi, bisa mengetahui langkah-langkah penyelesaian masalah yang akan saya hadapi nanti. Saya bisa menemukan itu. Baiklah Bu Upin, setelah saya mendengarkan semua jawaban Ibu ini dari sesi observasi ini, semoga coaching Ibu nanti bersama Ibu Rahma ini berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Sulis. Iya, terima kasih Bu Upin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rama, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu Upin. Bu Upin gimana, sehat? Alhamdulillah saya sehat Bu. Saya senang sekali mendengar keadaan Bu Rama sehat. Tapi saya lihat akhir-akhir ini Bu Rama sering agak kebingungan begitu. Apakah ada sesuatu masalah gitu Bu Rama? Itulah Bu Upin. Sebenarnya saya memang ada masalah ya. Namun saya itu sulit sekali untuk mengutarakan masalah saya tersebut. Jadi kira-kira apakah Bu Upin ada waktu untuk saya? Saya mau sedikit curhat lah sama Bu Upin. Iya Bu, insya Allah ada waktunya untuk Ibu. Ibu jangan sungkan Bu, nggak apa-apa kalau misalnya ada yang perlu kita bicarakan. Alhamdulillah Bu. Saya terima kasih Bu Upin ada waktu ya. Beberapa hari ini saya merasa sedikit galau dan resah Bu Upin. Jadi membuat saya itu mengajar tidak tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Rahma? Kira-kira apa yang Ibu Rahma harapkan dari saya untuk bisa
membantu Bu Rahma? Jadi begini, terima kasih Bu Upin. Jadi saya berharap bahwa setelah saya berbicara dengan Bu Upin, saya nanti bisa menemukan solusi atau pemecahan masalah dari keresahan saya ini. Oke. Kira-kira masih ada nggak yang Ibu Rahma ingin Ibu dapatkan? Ya, saya berharap bahwa saya bisa mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan masalah saya sama Bu Upin. Ya Bu, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu, terkait dengan permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Kemudian Ibu nanti bisa mencari solusinya. Ya, Bu Upin. Eh, Oke. Terima kasih Bu Upin ya. Jadi begini Bu Upin. Bu Upin ingat tidak? Ada salah satu beberapa hari yang lalu pengawas datang ke sekolah kita melakukan supervisi ya di sana. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Bu Upin. Jadi itu yang membuat saya sedikit galau lah gitu ya. Iya Bu, saya ingat waktu itu ya, benar ada pengawas di sini, berarti Ibu mendapatkan sedikit teguran. Iya. Tapi bagaimana bisa ya Ibu kok bisa mendapat teguran begitu? Kira-kira apa yang membuat Ibu Rahma mendapatkan teguran dari pengawas kemarin itu Bu? Nah itulah Bu, jadi masalah ini dikatakan serius tidak juga terlalu serius, tapi tidak dikatakan serius, ya cukup serius juga Bu Upin ya. Jadi begini, pengawas itu mengkritik saya bahwa dalam pengajaran itu saya tidak menggunakan buku teks Bu Upin. Nah itu jadi ya intinya saya ditegur lah sama pengawas itu. Maaf Bu Rahma, proses mengajar yang Ibu Rahma lakukan yang bagaimana Bu? Apakah Ibu dinilai kurang mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga dikritik seperti itu Bu? Kalau saya lihat itu pengawas hanya mengkritik bahwa saya tidak menggunakan buku teks. Padahal saya juga memberikan pengajaran itu yang cukup menyenangkan, menggunakan video-video, kemudian materi-materi pembelajaran yang saya ambil dari YouTube ya. Tapi menurut pengawas itu penggunaan buku teks sangat penting katanya. Lalu bagaimana tanggapan Bu Rahma mengenai respon dari pengawas tadi? Ya saya jujur saja sedikit khawatir dan asal takut. Takutnya nanti pengawas tersebut menyampaikan kepada kepala sekolah, dan saya juga khawatir nanti kepala sekolah akan menegur saya Bu Upin. Begitu. Ya. Maaf Bu, kalau boleh saya bertanya, selama ini kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Oke, Bu Upin, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya dalam proses belajar mengajar sudah melakukan yang menurut saya sudah cukup menyenangkan. Ya tadi saya katakan tadi, saya sudah mengambil sumber-sumber yang cukup bagus ya dari YouTube, Google dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Ngomong-ngomong, kenapa ya Ibu tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar? Karena saya pikir media-media pembelajaran yang saya gunakan itu sudah cukup mengcover apa yang mau saya sampaikan, seperti itu. Iya. Nah itu Bu, mengenai pentingnya buku teks tadi, mungkin pengawasnya berharap Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga selain dari yang Ibu berikan tadi. Iya Bu Upin, saya berpikir juga seperti itu. Pengawas mengatakan bahwa buku teks itu juga sangat penting. Oke. Lalu kira-kira yang membuat Ibu masih sedikit resah selama ini itu apa Bu kira-kira? Saya khawatir tadi bahwa masalah ini akan jadi panjang Bu Upin, karena nanti pengawas akan melapor kepada kepala sekolah dan kepala sekolah akan menegur saya. Jadi itu yang membuat saya resah. Oh, jadi kalau boleh saya menyimpulkan, yang membuat Ibu Rahma merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan membuat pengawas
merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah ya Bu? Ya, benar sekali Bu Upin. Saya ada rasa khawatirnya memang seperti itu. Untuk masalah yang sedang Ibu hadapi saat ini, saya rasa Ibu harus mempersiapkan diri untuk merefleksi diri Ibu sendiri. Kira-kira untuk menjelaskan masalah yang Ibu Rahma bakalan dipanggil oleh kepala sekolah atau ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menyampaikan apa saja kira-kira yang akan Ibu sampaikan nanti. Oke Bu Upin, jadi nanti mungkin saya akan menyampaikan bahwa saya akan mengikuti saran dari pengawas. Untuk pembelajaran selanjutnya saya akan menggunakan buku teks tersebut. Oke, mudah-mudahan ya Bu nanti semuanya berjalan dengan lancar. Ya Bu Upin, amin. Terima kasih Bu Upin ya. Oke. Selanjutnya dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, apa rencana Ibu untuk melakukan itu? Pertama saya mungkin akan menemui kepala sekolah, menceritakan permasalahan saya, kemudian menemui pengawas dan meminta maaf. Ya, kemudian saya juga berjanji saya akan melakukan pengajaran dengan menggunakan buku teks. Oh begitu. Iya. Sebenarnya ini sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Saya rasa cukup itu saja Bu Upin. Terus kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajar yang baik yang seperti Ibu rencanakan? Ya, seperti saya katakan tadi, saya akan mulai melakukan penggunaan buku teks dengan sebaik-baiknya untuk menambah sumber-sumber belajar yang sudah saya gunakan sebelumnya. Begitu Bu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu rencananya. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus, dan saya sangat setuju dengan ide-idenya Ibu. Terima kasih Bu Upin telah meluangkan waktunya untuk saya. Dan Ibu Upin tolong jangan bosan, suatu saat nanti mungkin saya akan menemui Bu Upin kembali untuk bercerita segala persoalan tentang belajar. Iya. Alhamdulillah ya Bu, saya sangat merasa senang dan bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu Rahma sudah merasa lega. Ini yang kita harapkan dari tadi ya. Ya. Kemudian sesudah merancangkan komitmen Ibu tadi, komitmen apa lagi yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batasan deadline waktunya begitu? Mungkin saya akan saya akan melakukan hal yang terbaik ya untuk pembelajaran demi kemajuan saya juga. Mengenai deadline waktunya bagaimana? Deadline waktunya itu gimana ya? Ya saya akan mengikuti jangan sampai kena deadline waktu. Ya. Ibu. Terima kasih Bu. Lalu selanjutnya dukungan apa kira-kira yang Ibu harapkan atau yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen yang Ibu buat tadi? Dukungan dari kepala sekolah mungkin dan rekan-rekan sejawat yang saya butuhkan itu agar saya bisa memberikan pengajaran lebih baik lagi. Oke. Ini ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya bisa terselesaikan dengan lancar. Kemudian Ibu mendapat kembali bekerja dengan rasa yang nyaman dan bersemangat. Gitu. Baiklah Bu. Oke, terima kasih Bu Upin ya atas waktunya, saran-sarannya dan masukannya. Sekarang saya merasa lega dan enakan setelah saya menceritakan semuanya kepada Bu Upin. Alhamdulillah, sama-sama Bu. Ya, tapi mohon maaf ya Bu Upin ya, kebetulan saya lagi ada janji sama wali murid. Nah, saya rasa cukup sampai di sini saja dulu. Saya curhat sama Ibu. Iya, nggak apa-apa Bu, silakan. Iya,
Makasih ya Bu Upin ya. Ya, sama-sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Upin. Waalaikumsalam Bu Sulis. Oke, alhamdulillah ya Bu. Saya tadi sudah mendengarkan dan melihat ya, mengamati coaching Ibu Upin bersama Ibu Rahma. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan coaching Ibu tadi. Bagaimana Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Oke. Bagaimana Ibu ini menilai performa Ibu dalam kompetensi Ibu tadi? Pada saya melakukan coaching tadi Ibu, saya merasa saya sudah menjalankan alur tirta dengan baik. Kemudian saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot dan menggali potensi dari coach saya dengan baik. Oke, baik Ibu Upin. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya begini ya Bu ya. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching ini, menurut saya ini sudah sesuai dari standar yang sudah kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu? Alhamdulillah kalau begitu Bu. Iya Bu. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan seperti itu ya Bu ya. Misalnya bagaimana Ibu bisa lebih mendalami bagaimana menciptakan kehadiran penuh pada saat Ibu melakukan coaching, dan bagaimana pendapat Ibu? Iya Bu, saya berterima kasih dengan masukannya. Insya Allah nanti saya akan lebih memperbaiki diri lagi dalam melakukan coaching ke depannya. Oke, baiklah Ibu Upin, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang oleh Ibu untuk meningkatkan lagi performa Ibu? Mungkin saya akan lebih belajar lagi bagaimana melakukan coaching dengan alur tirta yang baik. Kemudian saya bisa menggali pertanyaan dengan pertanyaan yang lebih berbobot lagi dari potensi coach saya. Oke, baiklah. Lalu kira-kira nih, siapa yang nanti bisa Ibu ajak untuk melakukan kegiatan ini? Nanti ke depannya rencana saya akan melakukan coaching ini dengan teman sejawat saya di sekolah. Oke, baik Bu. Dari pengamatan saya tadi bahwa Ibu Upin ini sudah melakukan coaching ini dengan baik. Semua alur tirta ini sudah Ibu jalankan, dari mulai menentukan tujuannya, dari identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan kalau boleh saya bertanya, apakah Ibu peroleh dari proses yang Ibu lakukan tadi? Dari proses yang saya lakukan tadi, saya sudah memperoleh bahwasanya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, dan saya juga berharap bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillah, baik Bu. Saya rasa kegiatan kita pada hari ini sudah cukup ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di coaching berikutnya. Ya, begitu ya Bu Upin ya. Terima kasih Bu Sulis. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum, apa kabar Bu Sulis? Waalaikumsalam Bu Rahma. Alhamdulillah kabar baik Bu Rahma. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada baiknya kita melakukan percakapan sedikit ya Bu Sulis. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Sulis mengenai rubrik penilaian kita. Apakah nanti sesuai dengan alur tirta, kemudian pertanyaan berbobot ya, dan juga bagaimana coach nanti merespon dari pertanyaan Ibu. Dan juga yang tidak boleh kita lupakan adalah prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi coach, dan juga proses kreatif ya Bu ya. Jadi bagaimana Bu Sulis siap? Siap Bu Rahma. Oke. Jadi pertama kali yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Bu Sulis kembangkan setelah coaching ini berakhir. Iya, terima kasih Bu Rahma. Ya. Mungkin dari nanti saya melakukan coaching bersama Ibu Upin, saya Ya. potensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, Ya. lalu proses mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke. Jadi Bu Sulis akan
mengembangkan 3 kompetensi itu ya. Iya benar Bu. Oke. Lalu dari ketiga itu kompetensi mana yang lebih spesifik lagi yang akan Bu Sulis kembangkan? Yang lebih spesifik nanti yang akan saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Seperti itu. Lalu setelah coaching berakhir, harapan apa yang akan Bu Sulis inginkan dari coaching ini? Ya, saya dari apa yang saya lakukan nanti, saya bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Oke, baiklah Bu Sulis. Setelah saya mendengar seluruh jawaban Bu Sulis, saya rasa ini sudah bisa kita lanjutkan dengan coaching. Semoga coaching Ibu nanti bersama Bu Upin berlangsung dengan lancar. Oke, terima kasih Bu Rama. Alhamdulillah. Kapin. Assalamualaikum Bu Pin, apa kabar Bu? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah sehat Bu Sulis. Bagaimana kabar Bu Sulis? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Syukurlah kalau kondisi Bu Upin sehat. Saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati ya beberapa hari ini kelihatannya Bu Upin ini kurang bersemangat seperti biasanya. Kalau boleh saya tahu kira-kira apa yang menjadi permasalahannya Bu? Iya Bu Sulis. Begitulah kira-kira. Sebenarnya saya ini memang memiliki sedikit masalah. Namun saya bingung mau berceritanya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu untuk mendengarkan cerita saya? Kira-kira saya tidak mengganggu kesibukan Bu Sulis? Tentu tidak Bu, ada saya waktu. Silakan Ibu kalau Ibu ingin bercerita, melakukan refleksi dengan saya dan langsungkan Bu Upin, silakan, tidak mengganggu saya. Syukurlah Bu kalau begitu. Terima kasih sebelumnya ya Bu. Jadi begini, beberapa hari ini, belakangan ini terutama saya sering merasa tidak nyaman. Pikiran saya tidak bisa tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu Upin ini? Dan kira-kira ya Bu ya, dari pembicaraan ini nanti apa yang Ibu harapkan? Iya. Yang membuat saya tidak nyaman adalah akhir-akhir ini anak-anak saya tidak antusias untuk belajar. Jadi dari 100% anak-anak saya itu hanya sekitar 50% saja yang mau mengikuti pembelajaran dengan antusias. Tugas-tugas juga tidak mereka kerjakan. Itu Bu Sulis. Yang saya harapkan saat ini saya itu bisa mengambil solusi, gitu. Mengambil langkah-langkah apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan untuk menghadapi ketidaknyamanan Bu Sulis. Menurut Bu Upin ini ya Bu ya, dari tadi apa yang saya dengarkan, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu ini kurang antusias dalam pembelajaran itu? Kalau saya pikirkan selama ini saya sudah mengajar dengan ya seperti biasa Bu. Tapi memang saya ini mungkin pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak ini kurang bervariasi, mungkin modelnya, metodenya, karena saya mengajar yang menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Kemudian saya juga memberikan tugas ke anak-anak sesuai dengan yang ada di buku teks Ibu. Begitu ya Bu ya. Kalau menurut Ibu ini apa saja yang dapat membuat siswa Ibu ini antusias dalam pembelajaran ini? Sepertinya memang saya harus melakukan perubahan mengajar. Saya harus memberikan pembelajaran kepada anak-anak saya, pembelajaran yang menarik. Mungkin saya bisa memberikan mereka metode yang bervariasi, kemudian boleh juga dengan menampilkan media, misalnya video, LKPD yang berwarna-warni, bahan ajar yang menarik. Mungkin seperti itu yang anak-anak saya harapkan dari saya Bu.
Lalu menurut Ibu Upin ini dan menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu ini asik dalam proses pembelajaran ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas? Sepertinya saya harus mengubah cara mengajar saya yang kemarin mungkin saya yang lebih dominan mengajar. Mungkin sepertinya saya harus mengajar lebih berpusat pada siswa. Jadi siswa yang melakukan kegiatan yang aktif dalam pembelajaran tersebut, saya di situ mungkin hanya mengarahkan begitu, membimbing. Saya juga mungkin harus sekali menyemangati mereka ya Bu, seperti memang selama ini saya belum melakukan ice breaking, membuat anak-anak lebih semangat belajar. Saya juga belum pernah menyajikan pembelajaran yang berbentuk games misalnya. Jadi anak-anak saya ini kan berbeda-beda ya Bu. Jadi mungkin mereka bosan melihat saya mengajar begitu-begitu saja. Lalu Bu Upin ya, mengenai tugas ya Bu ya yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga siswa Ibu ini kurang antusias dalam mengumpulkan tugas itu? Kalau saya sadari sepertinya selama ini saya memberikan tugas terlalu banyak. Jadi dalam satu pertemuan itu setelah menjelaskan saya berikan tugas mereka, dan tugas-tugas tersebut tidak beragam. Saya hanya memberikan mereka soal-soal evaluasi, sudah. Dan anak-anak saya lihat memang kurang antusias mengerjakan tugas itu. Kalau boleh saya tahu nih ya, Ibu itu menggunakan sumber belajar apa yang Ibu lakukan di dalam kelas ini? Saya pikir sumber belajar yang saya pakai selama ini kan dari buku teks ya Bu. Sepertinya ya tadi saya harus mengubah itu, saya harus memberikan sumber belajar mungkin dari internet, berupa video-video pembelajaran yang menarik, ada gambar-gambar yang berwarna-warni. Intinya mungkin saya harus menggunakan aplikasi Canva deh, untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa saya. Sebenarnya itu sudah bagus Bu, ide Ibu menggunakan berbagai macam aplikasi tadi itu sudah bagus. Saya yakin sekali nanti apabila Ibu ini menggunakan berbagai macam media-media pelajaran dan beberapa hal media tadi untuk tugas-tugas peserta didik, maka pasti proses pembelajaran ini akan antusias dan murid juga akan semangat dalam mengumpulkan tugas dalam pembelajaran yang Ibu Upin laksanakan seperti itu ya. Lalu selanjutnya dari apa yang kita sudah bahas tadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video pembelajaran, merancang LKPD dan bahan ajar, sesekali juga menghadirkan ice breaking, memberikan evaluasi mungkin dalam bentuk games gitu, supaya anak-anak saya ini senang mengerjakan tugasnya. Oke, bagus sekali hal-hal rencana yang ingin Ibu lakukan. Saya mendukung proses pembelajaran yang dirancang tadi. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan, Bu? Iya, terkait dengan kesiapan belajar siswa saya ya Bu, sepertinya saya harus melakukan mendapatkan informasi mengenai profil belajar siswa saya, karena siswa saya ini banyak sekali, namanya siswa kelas 1 ya Bu. Ada yang senang banyak aktivitas gitu saat belajar, ada juga yang fokus dengan membaca, melihat saja, ada yang juga lebih fokus mendengarkan. Jadi saya nanti akan membentuk sebuah pembelajaran yang bisa sesuai dengan profil belajar siswa saya masing-masing. Lalu Bu, Ibu akan mendapatkan sumber yang beragam itu dari mana Bu? Yang pertama saya akan mengumpulkan banyak buku berkaitan dengan materi dan media-media konkret yang ada di sekitar, itu saya manfaatkan. Kemudian aplikasi
aplikasi tadi, aplikasi Canva-nya mungkin saya lebih berdayakan lagi untuk anak-anak saya, untuk memudahkan murid saya, Bu. Oke, bagus sekali ya rencana Bu Upin, luar biasa. Ini saya apresiasi ya, luar biasa. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi berjalan dengan lancar ya Bu Upin ya, sehingga Ibu bisa menghadirkan pembelajaran yang menarik, antusias murid dalam pembelajaran Bu Upin ya. Amin. Terima kasih Bu. Semoga nanti saya berjalan dengan lancar ya Bu. Bisa pembicaraan kita ini bisa saya lakukan nanti di kelas saya supaya pembelajaran bisa berubah gitu. Mereka lebih antusias dan Iya. lebih percaya diri. Benar, iya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur nih Bu. Pada akhirnya Bu Upin merasa lega dan bisa terus merencanakan apa yang sudah Ibu komitmenkan tadi, sehingga apa yang Ibu lakukan ini berjalan dengan lancar. Lalu apakah ada batasan waktu atau deadline yang ingin Ibu laksanakan seperti itu? Iya, baik Bu. Mengenai hal itu saya rencananya akan eksekusi secepatnya pada pembelajaran tatap muka di minggu ini Bu, rencana saya tadi. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan, kira-kira Ibu ini butuh dukungan untuk melaksanakan komitmen Ibu ini tadi dari siapa saja Bu? Terkait masalah ini saya akan berkomunikasi dan membutuhkan dukungan mungkin dari teman sejawat, dari kepala sekolah, barangkali bisa bersama-sama saling mengingatkan dan saling membantu begitu. Wah, ide yang bagus ya Bu Upin ya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan ini segera dapat terlaksana, dan apa masalah-masalah yang Ibu utarakan tadi bisa terselesaikan dengan baik dengan rencana-rencana Ibu ini, dan Ibu juga bisa kembali bekerja dengan baik, dengan antusias, dengan suasana hati yang senang dan nyaman seperti itu Ibu ya. Terima kasih sekali Bu Sulis sudah membantu saya, mengajak saya untuk berbincang mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Saat ini saya merasa lega loh Bu Sulis, karena saya sepertinya sudah menemukan banyak solusi dalam diri saya. Iya, makasih ya Bu Upin ya, sama-sama ya atas perbincangan ini. Saya juga senang melihat Bu Upin sudah bersemangat lagi dalam pembelajaran. Terima kasih ya, seperti itu. Iya Bu, terima kasih. Mohon maaf Bu, sepertinya bel masuk sudah berbunyi. Saya mau menyiapkan lagi pembelajaran selanjutnya ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu, sudah berbincang-bincang dengan saya hari ini. Iya Bu Upin, sama-sama Bu Upin. Silakan Bu Upin. Ya, assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Kosongkan itunya. Kenapa? Penuh. Berarti salin ke laptop dulu. Coba tengoklah dulu sih, Coba mana nengoknya? Ngulang lagi dari awal. Sejak kapan penuhnya? Penuhnya pas Lana selesai kok tadi. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Tadi saya sudah mendengarkan dan mengamati coaching antara Bu Sulis dan Bu Upin ya. Nah sekarang saya ingin mengajukan lagi beberapa pertanyaan setelah Bu Sulis dan Bu Upin melaksanakan coaching ini. Oke? Baik, Mas Bu. Sulis? Oke Baik, ya. Bagaimana Ibu Sulis menilai performa Ibu Sulis pada saat coaching tadi? Saya menilai diri saya ketika saya sudah melakukan coaching tadi bersama Ibu Upin. Saya sudah menggunakan alur Tita sehingga bisa saya menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan dia menemukan sendiri solusinya. Oke ya, bagus sekali. Baiklah Bu Sulis, sekarang boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, ya. Oke, begini ya. Saya mengamati tadi bahwa Ibu sudah melakukan coaching dengan baik sama Bu Upin, namun ada sedikit yang mungkin harus lebih ditingkatkan, yaitu Bu Sulis harus lebih menghadirkan, melakukan kehadiran penuh pada saat coaching. Nah,
Bagaimana menurut Bu Sulis pendapat saya ini? Iya Bu, terima kasih atas masukan yang sudah Ibu Ya. sampaikan. Insya Allah nanti ke depan akan saya perbaiki di lain waktu. Oke, dari diskusi ini kira-kira apa yang terbayang sama Bu Sulis? Saya akan belajar lagi Ya. bagaimana melakukan coaching dengan benar dan melakukan coaching ini dengan alur tirta yang baik. Seperti itu, Bu. Oke, jadi siapa kira-kira yang akan Bu Sulis jadikan partner untuk coaching? Mungkin nanti di ke depan saya juga akan melakukan coaching ini dengan teman sejawat saya. Oke, baiklah Bu Sulis. Dari pengamatan saya bahwa Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik, sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu menyebutkan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, ya Bu ya. Jadi bolehkah saya bertanya, apakah Ibu apa yang Ibu peroleh dari coaching ini? Ya, terima kasih Bu Rahma. Ya. Dari kegiatan coaching ini saya bisa memperoleh solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya juga berharap bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi nanti di depan. Oke, Bu Sulis, saya rasa kegiatan kita ini cukup sampai di sini dan mudah-mudahan Bu Sulis bisa melakukan coaching lebih baik lagi di lain waktu ya, Bu Sulis. Ini ya, terima kasih Bu Rahma. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rahman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Upin. Bu Upin apa kabar? Alhamdulillah, saya baik-baik saja Bu. Eh, Tadi rencananya Ibu Rahma mau melakukan coaching bersama Ibu Sulis. Benar Bu Upin. Kalau begitu, saya akan memberikan sedikit pertanyaan nanti kepada Bu Rahma Ya. terkait dengan alur tirta yang dipakai, kemudian bagaimana Bu Rahma memberikan pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana Bu Rahma memberdayakan coach untuk menjawab pertanyaannya, kemudian kita juga harus beracuan pada prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Gitu Bu Rahma. Ya. Bisa saya mulai pertanyaannya Bu? Boleh Bu, silakan Bu Upin. Oke. Ya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Rahma kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baiklah Bu Upin. Saya ingin kembangkan pada coaching kali ini yaitu kompetensi kehadiran penuh, ya, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari beberapa kompetensi tadi, yang mana kira-kira yang Ibu Rahma pengen lebih spesifikkan lagi atau lebih kembangkan lagi? Oke ya. Jadi saya akan mengembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, harapan yang bagaimana yang Ibu Rahma inginkan dari proses coaching kali ini? Oke. Jadi dari proses coaching ini saya berharap bahwa saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke. Baik Bu, setelah mendengarkan semua jawaban Ibu, di sesi observasi ini saya berharap semoga proses coaching Ibu Rahma dan Ibu Sulis nanti berjalan dengan lancar ya Bu. Oke, terima kasih Bu Upin ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Sulis, apa kabar? Bu Sulis sehat? Waalaikumsalam Bu Rahma. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu Rahma? Alhamdulillah saya sehat juga dan saya senang mendengar Bu Sulis dalam keadaan sehat. Hanya saja saya melihat belakangan ini Bu Sulis tidak seceria seperti biasanya. Kira-kira apakah Ibu ada masalah? Itulah Bu Rahma, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah di belakangan hari ini yang mengganggu pikiran saya.
kira-kira Ibu ada waktu tidak untuk mendengarkan permasalahan saya ini? Oh, insya Allah ada Bu Sulis. Boleh Bu Sulis kalau mau bercerita. Alhamdulillah Bu Rahma, terima kasih ya Bu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan begini Bu, ada di belakangan hari ini Ya. saya sering tidak nyaman dan pikiran saya ini sering tidak fokus seperti itu Bu Rahma. Jadi ya saya meminta waktu Ibu Rahma untuk berdiskusi seperti itu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Sulis itu? Ya, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya berdiskusi dengan Bu Rahma ini. Oke. Selain ketidaktenangan, kira-kira ada yang lain nggak yang Ibu Sulis harapkan? Ya, saya juga mengharapkan dari pembicaraan ini ya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu Rahma. Oh ya, semoga kita nanti bisa mendapatkan solusinya ya Bu Sulis. Kita mendapatkan pemecahan permasalahan Bu Sulis tersebut ya. Jadi permasalahan yang Ibu Sulis alami itu bisa diceritakan kepada saya. Iya, begini Bu Rahma ya. Saya ini kan di wali kelas 11 TAP 2, jadi ada siswa saya ini yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga dia ini belum bisa mendapatkan kartu nomor ujian. Jadi dia ini kan melapor ke saya, Bu, saya belum dapat nomor ujian karena uang SPP yang saya bayarkan kurang. Ketika dia melaporkan itu, saya sampaikan seperti ini Bu Rahma, jalan nanti itu masalahnya gak serius, nanti ibu yang kasih. Tapi setelah itu berlalu beberapa hari saya kepikiran dengan siswa ini kan. Saya pikir setelah saya beberapa hari saya berpikir mungkin ini beban yang berat bagi dia karena kondisi orang tuanya ini kan sakit gitu ya, sakit ODGJ dan orang tuanya tidak bisa untuk mencari nafkah, mencari uang, sedangkan siswa ini juga malam itu kan kerja sampai jam 2 malam, kerja parkir, bantu kakaknya. Jadi mungkin permasalahan ini kan berat bagi dia. Ini yang membuat saya agak kepikiran seperti itu. Jadi ini ya Bu Sulis, saya ingat sama anak tersebut ya, dan saya lihat dia selalu bisa mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi kira-kira selain itu apa yang membuat Bu Sulis merasa resah? Iya, ini loh Bu Rahma, saya ini juga mendapat teguran dari ketua jurusan karena siswa ini kan kurang aktif dalam kedisiplinan. Jadi di jam pertama itu kan dia sering terlambat karena dia kerja jadi sehingga di jam-jam pertama itu dia sering datangnya telat. Jadi saya itu juga mendapat teguran dari ketua jurusan masalah kedisiplinan dan masalah iuran uang sekolahnya seperti itu. Oke. Dengan permasalahan ini, proses bimbingan apa yang sudah Bu Sulis berikan untuk anak tersebut? Ya, proses bimbingan yang saya lakukan ini kepada siswa ini saya sudah di awal itu saya sudah melakukan survei wawancara ya kepada siswa saya ini, kepada bukan kepada siswa saya ini saja sebenarnya, kepada seluruh siswa saya lakukan proses wawancara, bagaimana dengan kondisi orang tuanya, sehingga pada saat itu saya tahu bahwa siswa ini butuh perhatian seperti itu. Jadi seperti itu proses bimbingan yang saya lakukan. Dalam hal ini apakah Bu Sulis sudah pernah menyampaikan sama ketua jurusan? Saya sudah pernah menyampaikan, tetapi ya mungkin responnya pada saat itu ya untuk lebih ini lagi Bu Sulis katanya kan, lebih diperhatikan lagi siswanya supaya kedisiplinannya untuk lebih terus aktif dan lebih diperhatikan, mungkin seperti itu. Lalu apakah Bu Sulis pernah menyampaikan sama kepala sekolah tentang hal ini? Nah, ini yang belum saya sampaikan, tetapi saya punya rencana bahwasanya nanti karena permasalahan ini kan timbul baru, artinya siswa ini awalnya dapat beasiswa 50% dari uang sekolah dan sekarang permasalahannya adalah dia tidak mendapatkan lagi beasiswa. Jadi mungkin nanti saya akan berbicara lagi kepada kepala sekolah mengajukan ulang beasiswa untuk siswa ini. Oke. Jadi dalam permasalahan ini
izinkan saya bertanya dulu ya Bu Sulis ya. Iya, silakan. Bu. Oke. Kira-kira Ibu sudah apa yang Ibu lakukan dalam proses bimbingan terhadap murid ini? Ya, saya sudah terhadap siswa ini saya akan memanggil secara spesifik, secara mendalam nanti kepada siswa ini, lalu saya akan menggali lagi informasi terhadap siswa ini dengan kondisi latar belakang ayahnya, seperti apa gangguan kejiwaan ayahnya itu separah mana tingkatnya, bimbingan yang saya lakukan. Lalu misalnya nanti kalau misalnya butuh perhatian khusus, nanti saya akan melakukan ajuan beasiswa kepada sekolah, kepala sekolah. Mungkin siswa ini bisa mendapatkan keringanan uang sekolah. Ngomong-ngomong, Bu Sulis pernah nggak mengajukan bahwa anak ini diberi keringanan 100%? Kalau tadi kan Bu Sulis hanya mengajukan 50%. Dengan kondisi orang tua yang seperti ini, kenapa Bu Sulis tidak mengajukan keringanan 100% saja? Ya, inilah mungkin yang nanti akan saya lakukan, Bu. Karena dulu itu kenapa 100% itu karena kenapa 50? Karena saya berpikir bahwa orang tuanya, ibunya itu masih sanggup untuk membiayainya, dan dia masih tinggal dengan ibunya dulu. Iya. Dan sekarang mungkin melihat kondisi yang seperti ini, saya rasa ini bisa diperjuangkan untuk mendapatkan 100% sekolah. Ya, dan itu saya rasa sudah cukup bagus ya Bu Sulis, karena melihat kondisi ayahnya yang ODGJ kan, ibunya juga dan kondisi sakit gitu kan, saya rasa keputusan Bu Sulis itu sudah cukup benar ya. Jadi setelah itu bagaimana perasaan Bu Sulis setelah bercerita mengeluarkan unek-unek? Ya, terima kasih Bu Rahma ya. Setelah saya bercerita, perasaan saya ini agak merasa lega, merasa nyaman ya. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Karena ada suatu hal yang membuat saya kepikiran ini, yang membebani saya itu seperti itu Bu. Lalu kira-kira apa yang masih membebani perasaan Bu Sulis itu? Yang membuat saya rasa itu adalah karena saya ini ditegur oleh ketua jurusan ini. Iya, jadi bagaimana ini supaya hati saya ini merasa lebih nyaman. Begitu ya. Jadi menurut saya ada baiknya kalau Bu Sulis mungkin menemui ketua jurusan dulu. Iya, baik Bu. Ya. Mungkin nanti saya akan berbicara ini kepada ketua jurusan, menemui ketua jurusan dan tentunya ke kepala sekolah. Saya rasa itu sudah cukup bagus ya Bu Sulis ya. Kemudian apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Sulis selanjutnya? Ya, saya berencana saya akan memanggil siswa ini dan saya akan sesegera mungkin untuk mengajak siswa ini bertemu dengan ketua jurusan dan kepala sekolah untuk membicarakan permasalahan ini supaya kita bisa mendapatkan hal yang terbaik untuk meringankan beban siswa ini. Menurut saya itu sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu Sulis ya. Lalu kira-kira apakah masih ada yang ingin Bu Sulis sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu Rahma, apa yang sudah kita sampaikan pada hari ini sudah membuat saya merasa lega, saya sudah membuat saya nyaman, dan saya bersyukur sekali bisa menemukan penyelesaian terhadap permasalahan saya ini. Iya. Lalu bagaimana dengan proses pembelajaran anak tadi, gimana Bu Sulis kira-kira solusinya itu? Ya, memang ya pembelajaran siswa ini nanti mungkin yang akan saya lakukan adalah saya akan berkoordinasi kepada teman-teman rekan-rekan sejawat saja yang di jam pertama mungkin supaya memberikan toleransi ketika misalnya setelah melakukan bimbingan siswa ini masih terlambat datang di jam-jam pertama, untuk mempersilahkan siswa ini untuk masuk di jam pertama dan ya, tidak diusir dan sebagainya. Jadi seperti itu ya Bu Rahma, nanti akan saya berikan masukan atau arahan kepada teman-teman sejawat saya yang mengajar di jam pertama. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi rencana Bu Sulis itu sangat bagus sekali menurut saya. Nah, terus saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Ibu sudah merasa lega ya. Selanjutnya dari yang sudah Ibu katakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan?
Ya, saya berkomitmen dan mempunyai sebuah rencana bahwasannya nanti saya akan mengajukan ini meminta data yang jelas pada siswa ini, tentang misalnya apakah punya surat keterangan sakit dari RSCKO gitu ya Bu ya. Maka kalau punya ini kan bisa jadi bahan pegangan yang kuat lah untuk mengajukan itu ke kepala sekolah. Oke. Terus untuk melaksanakan komitmen Ibu tadi, kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan? Ya, ini dukungannya ya tentunya dari kepala sekolah dan dari jurusan. Ini sebuah dukungan yang paling sangat penting ya, sangat urgent dari proses bimbingan terhadap siswa ini. Oke Bu Sulis, semoga semua permasalahan Bu Sulis itu terselesaikan dengan baik ya Bu Sulis ya. Ya, terima kasih Bu Rahma ya. Ya, oke, amin, sama-sama Bu. Dan kira-kira masih ada Bu Sulis yang mau disampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu Rahma, dan saya sudah sudah lega, sudah dapat menyelesaikan solusi ini setelah saya bercerita dengan Bu Rahma. Terima kasih atas waktunya, Sama-sama. sudah mendengarkan dan juga sudah mengarahkan saya. Terima kasih ya Bu Rahma. Oke, sama-sama Bu Sulis. Semoga kita ketemu di lain waktu ya. Ya, Oke. terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Action. Assalamualaikum Bu Rama. Waalaikumsalam Bu Upin. Alhamdulillah tadi ya sudah melakukan coaching bersama Ibu Sulis. Saya sudah mendengarkan, sudah mengamati proses coaching antara Ibu bersama Ibu Sulis tadi. Sekarang saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Rahmat terkait dengan proses coaching tadi. Ya. Bagaimana Bu? Siap Bu? Siap Bu Upin. Insya Allah siap. Baiklah Bu, oke. Ya. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri terhadap performa yang Ibu sudah lakukan tadi? Oke, baiklah Bu Upin. Jadi pada saat proses coaching tadi, saya menganggap bahwa saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu saya menyebutkan tujuan, ya, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab Bu Upin. Ya, baiklah Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Oke, boleh Bu Upin, silakan. Setelah saya mengamati Ya. alur coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Sulis tadi, Ya. saya merasa sepertinya Ibu dan Bu Sulis sudah melakukan proses itu dengan benar begitu, sudah mengikuti alur Tirta. Bagaimana pendapat Ibu tentang pengamatan saya? Oke, terima kasih Bu Upin ya, pengamatan Ibu tadi. Menurut saya juga saya sudah mengikuti alur Tirta sehingga saya bisa menggali jawaban dari coaching, sehingga coaching bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang dialami oleh coaching. Oke, baiklah Bu. Namun tadi sebetulnya pasti masih ada sesuatu yang kira-kira mungkin kurang maksimal, terutama bagaimana menciptakan kehadiran penuh pada saat melakukan coaching ya Bu. Ya. Bagaimana pendapat Ibu? Baiklah, terima kasih Bu Upin. Jadi nanti untuk coaching selanjutnya saya akan mencoba untuk lebih mendalami lagi tentang kehadiran penuh tadi. Oke. Ya. Terima kasih atas masukannya ya Bu Upin. Iya, dari diskusi kita ini apa yang kira-kira sudah terbayang oleh Ibu untuk meningkatkan performanya lebih baik lagi ke coaching berikutnya? Oh ya, saya mungkin harus lebih belajar mendalami lagi alur Tirta sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik di lain waktu. Alhamdulillah Bu, saya merasa sudah cukup dengan kegiatan kita hari ini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di coaching-coaching selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rahma. warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak loh.